cuek dan bangganya, Safira tegas kepada Dania dan akan memutuskan hubungan dengan Dania. Mulai hari ini dan saat ini juga, Safira tidak akan menganggap Dania sebagai kakak dan sebagai saudaranya lagi. Dania pun tidak terima dengan perkataan Safira yang ingin memutuskan hubungannya dengan Dania. Safira sudah berjanji di makam kedua orang tuanya bahwa Safira tidak akan pernah meninggalkan Dania lagi, bahwa Safira akan berjuang untuk mencari di mana kakaknya saat ini. Dan setelah Dania ditemukan Safira, justru saat ini Safira dengan tegas dan cuek ingin meninggalkan Dania dan ingin memutuskan tali persaudaraan bersama Dania. Safira pun melupakan semua janjinya kepada kedua orang tuanya yang telah berjanji akan bersatu dengan Dania dan tidak akan pernah pergi meninggalkan Dania. Dania pun menangis histeris dan hampir depresi karena Safira pergi meninggalkan Dania dengan cueknya dan tidak peduli. Dania pun berteriak sekuat mungkin agar Safira tidak meninggalkan Dania. Tapi dengan cueknya, Safira justru pergi meninggalkan Dania dan tidak peduli dengan tangisan Dania. Sedangkan Julian menghalangi Dania yang ingin mengejar Safira dan meminta maaf kepada Safira. Julian dan Mama Gina berusaha menjauhkan Safira dan Dania, terutama Mama Gina yang tidak ingin melihat Safira berubah pikiran jika ingin melaporkan Dania ke penjara. Di rumah sakit, ternyata Pak Gunawan sudah sadar saat ini dari komanya. Maka Pak Gunawan harus siap-siap mendekam di penjara saat ini. Pak Gunawan dalam keadaan sakit pun ingin berjanji akan mengungkap kebenarannya di masa lalu yang begitu jahat. Begitu banyak kebusukan yang telah disimpan Pak Gunawan. Mama Lestari pun memberitahukan kepada Rafael dengan bangganya bahwa Pak Gunawan saat ini sudah sembuh dan sudah sadarkan diri. Ternyata ada di samping Rafael yang mendengar kesaksian bahwa Pak Gunawan sudah sadarkan diri saat ini. Dan setelah selesai menyekap Dania, Safira dan Julian pun menyuruh anak buahnya untuk melepaskan Dania dan mengembalikan Dania. Ternyata Yuda tidak terima kepada penculik Dania saat ini. Yuda pun berjanji Yuda akan membalas perlakuan yang telah menculik Dania. Saat ini Yuda kembali menjadi jahat. Yuda kembali akan menculik seseorang yang telah menyakiti Dania, termasuk Julian. Yuda pun akan melacak siapa seseorang tersebut. Julian dan Jenna ada dalam satu mobil. Julian menghubungi Jenna dan mengajak Jenna untuk bekerja sama di perusahaannya menjadi seorang arsitek. Di sini Jenna pun menanyakan kenapa Julian memilih dirinya, sedangkan Jenna belum pernah bekerja sama sebelumnya dengan Julian. Tapi dengan bangga dan pedenya Julian mengatakan bahwa Julian mengenal betul bagaimana cara lukisan dari Jenna. Semenjak kuliah, Julian sangat kagum dengan lukisan Jenna, sehingga Julian ingin bekerja sama dengan Jenna. Dengan rasa bangga dan rasa bahagia, Jenna pun tentunya menerima tawaran dari Julian yang ingin bekerja sama dengannya. Karena inilah yang diimpikan Jenna sebenarnya, ada di samping Julian dan dekat bersama Julian. Apalagi saat ini, justru Julianlah yang mengajak Jenna untuk bekerja sama di perusahaannya. Tentunya Jenna tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini di mana Julian mengajaknya. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk Jenna. Pada akhirnya, Jenna akan bisa PDKT dengan Julian kembali. Sedangkan Julian tidak menyadari bagaimana sifat dari Jenna. Bahwa Jenna sebenarnya ingin PDKT dengan Julian karena Jenna memiliki cinta terpendam kepada Julian. Itu tidak disadari oleh Julian. Kesadaran Pak Gunawan saat ini justru membuat Romi semakin khawatir dan semakin deg-degan saat ini. Romi menganggap kesadaran Pak Gunawan saat ini justru membuat Romi tidak tenang dan terancam di penjara. Karena Pak Gunawan sudah tobat saat ini dan akan melaporkan dirinya sendiri ke kantor polisi. Dalam keadaan sakit seperti ini pun, Pak Gunawan selalu membayangkan dan dihantui oleh rasa bersalahnya yang telah menghabisi kedua orang tua, Safira dan Dania. Terima kasih untuk para penggemar setia di Antara Dua Cinta. Bye-bye.